Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dea Nurul Ain Maulani, Dewi Kuryasin, Farah Budiarti Hoirul Bariyah, dan Hilmi Fitriani yang akan mempresentasikan tentang macam-macam sentra dalam pembelajaran sentra mata kuliah pengembangan model pembelajaran sentra. Untuk pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh Dewi Kuryasin tentang definisi sentra dan sentra persiapan. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Kuryasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Sedangkan sentra bermain adalah zona atau arena bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkaran yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Adapun tujuan pendekatan sentra menurut Yuliana dalam Fitriana, yang pertama adalah untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain terarah. Kedua yaitu menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk saling aktif, kreatif, terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Yang ketiga yaitu dilengkapi dengan standar operasional yang baku, yang berpusat di sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada di dalam lingkaran sehingga mudah diikuti. Kemudian ada macam-macam sentra dalam pembelajaran sentra. Nah, yang pertama ada sentra persiapan, kemudian yang kedua ada sentra balok, kemudian ada sentra bermain peran besar, dan yang terakhir adalah sentra bermain peran kecil yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman atau rekan saya. Yang pertama ada sentra persiapan. Nah, kita harus mengetahui definisinya dulu. Sentra persiapan bisa dimaknai sebagai wahana untuk membangun kemampuan keaksaraan anak usia dini sehingga anak siap untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, sentra persiapan dapat juga disebut dengan sentra keaksaraan atau literasi center atau bisa disebut sebagai sentra calistung, baca, tulis, hitung. Istilah persiapan ini diambil karena untuk memasuki dunia sekolah, anak diharapkan memiliki kesiapan untuk bersekolah, terutama yang berkaitan dengan keaksaraan seperti membaca, menulis, mengeja, dan berbicara sebagai keterampilan dasar untuk mempelajari beragam pengetahuan yang lain. Adapun tujuan pembelajaran di sentra persiapan ini yaitu yang pertama, melatih dan menumbuhkan kecintaan anak terhadap segala ilmu. Kemudian yang kedua, mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Yang ketiga, menumbuhkan minat membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya sebagai sarana belajar. Nah, yang terakhir, mengenalkan kepada anak tentang peraturan dan saling menghargai teman ketika bekerja sama untuk persiapan pendidikan selanjutnya. Ada beberapa kegiatan bermain sentra persiapan yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa pemulaan dan matematika pemulaan. Yang pertama ada bermain kartu angka dan huruf. Nah, biasanya bahan main yang disiapkan adalah bahan yang mendukung main sensori motor atau pembangunan. Nah, penataan tempat diatur sedemikian rupa sehingga ada kegiatan yang bermain sendiri, main berdampingan, main bersama, dan main kerjasama. Kemudian yang kedua ada bermain meraba huruf dan angka. Nah, alat yang disiapkan adalah huruf dan angka yang terbuat dari amplas. Tujuannya adalah untuk mengenalkan bentuk angka dan huruf serta mengenal tekstur. Kemudian yang ketiga ada bermain membuat pola. Bahan main yang disiapkan adalah bahan yang mendukung main sensomotor atau pembangunan. Nah, penataan tempatnya juga sama seperti yang bermain kartu angka dan huruf seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, materi selanjutnya
yaitu mengenai sentra balok. Menurut Nielsen, sentra balok ini merupakan sentra yang di dalamnya terdapat beragam balok unit yang terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Nah, sentra balok juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berimajinasi, berkomunikasi, juga bekerja sama. Balok ini adalah suatu alat permainan konstruksi terstruktur yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan suatu bangunan balok, mengembangkan kemampuan berbahasa ekspresif, kemudian meningkatkan kerjasama, juga untuk mengungkapkan representasi simbolik dan ide-ide kreatif sewaktu bermain balok. Nah, balok sebagai alat bermain ini bersifat terstruktur. Hal ini karena dalam penggunaannya, balok dikontrol berdasarkan bentuk dan bahan yang akan dimainkan. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sentra balok ini salah satu sentra yang disediakan untuk pendidikan anak usia dini. Melalui sentra balok ini, anak akan dapat mengembangkan imajinasi, menghargai pendapat orang lain, mengenal bentuk ukuran, konsep ruang, kemudian klasifikasi, kerapihan, ketelitian, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran sentra balok ini dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, untuk nilai agama dan moral, di mana pembelajaran sentra balok anak belajar saling menghargai, berbagi, seperti itu. Kemudian untuk fisik motorik, anak juga dapat mengembangkan menggunakan jari-jarinya gitu dalam menyusun balok, di antara otot tangan dan mata juga. Kemudian ketika anak menggenggam, kemudian menyusun, merangkai balok, saat itulah terjadi motorik anak bekerja. Kemudian yang selanjutnya, aspek kognitif. Di sini anak dapat berimajinasi, bereksplorasi, dan kreativitas anak membentuk balok pun menjadi dapat mengembangkan pengetahuan anak gitu untuk berpikir dan menciptakan hal-hal baru. Kemudian untuk aspek sosial emosional dapat dilihat dari interaksi anak dengan teman-temannya, melatih kesabaran, kemudian ketelitian, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya untuk aspek bahasa dapat dilihat dari bagaimana anak berkomunikasi dengan teman sebaya atau dengan guru dalam pembelajaran sentra balok tersebut. Dan yang terakhir untuk seninya, nah salah satu kreativitas menyusun balok menjadi bentuk-bentuk benda yang mengandung unsur keindahan, kemudian mampu membangkitkan perasaan anak maupun orang lain. Nah, dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sentra balok ini yaitu dapat mengembangkan kemampuan anak untuk melatih kerjasama, kemudian mengungkapkan ide-ide yang kreatif saat bermain balok. Sentra balok juga dapat mengembangkan fisik anak, sosial emosional. Anak juga dapat mengeksplorasi segala kemampuannya melalui stimulasi yang diberikan oleh guru maupun orang tua. Nah, kemudian manfaatnya apa? Nah, manfaat dari bermain sentra balok ini adalah anak dapat belajar mengenai konsep warna, kemudian bentuk, ukuran, keseimbangan gitu. Anak juga dapat mengembangkan imajinasinya, melatih kesabaran anak, melatih bersosialisasi anak, mengembangkan kemampuan spasial dan matematika anak. Nah, menurut Fakhuriyah, di sentra balok ini, sebelum kegiatan guru memberikan pijakan-pijakan, dukungan, bantuan, bimbingan, arahan, penjelasan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pijakan-pijakan tersebut yang pertama adalah pijakan lingkungan sebelum main. Guru mengelola awal lingkungan main dengan bahan-bahan yang cukup. Maksudnya adalah menyiapkan unit balok itu sesuai dengan jumlah anaknya gitu. Jangan sampai anak tidak kebagian main balok atau memiliki jumlah balok yang banyak sehingga berceceran dan terlalu banyak gitu. Jadi harus ideal dengan sesuai dengan jumlah anak yang dibutuhkan anak. Kemudian yang kedua, merencanakan intensitas dan densitas main. Nah, intensitas bermain ini adalah sejumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman. Itu. Kemudian
Yang ketiga adalah memiliki berbagai bahan yang mendukung 3 jenis main sensori motor, pengembangan dan main peran balok. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menata kesempatan anak untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Pijakan yang kedua adalah pijakan sebelum main. Dalam pijakan sebelum main ini, yang pertama adalah membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman atau mengundang narasumber. Yang kedua, menggabungkan kosakata baru dan menunjukkan konsep yang mendukung standar kinerja. Yang ketiga, memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan. Seperti misalnya gagasan yang diberikan itu bentuk balok ada apa aja, kemudian tahapan bermain balok itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang keempat ada mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman main, seperti anak-anak membangun dengan balok tetapi tidak melempar gitu, tidak boleh dilempar, kemudian membangunnya di atas alas ya, kemudian setelah main kemudian mengembalikan gerak balok gitu. Jadi mendiskusikan aturan saat bermain balok tersebut. Yang selanjutnya adalah menjelaskan rangkaian waktu main. Nah, waktu main ini juga dapat didiskusikan dengan anak, berapa lama mereka membangun dari bangunan dari balok unit tersebut gitu. Kemudian menambahkan aksesorisnya, kemudian menggambar bangunan yang dibuat dan lain sebagainya. Kemudian mengelola anak untuk keberhasilan hubungan sosial. Seperti itu. Nah, pijakan yang ketiga adalah pijakan saat main balok. Yang pertama, memberikan anak waktu untuk mengelola dan meliti pengalaman main mereka. Yang kedua, mencontohkan komunikasi yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan hubungan teman sebaya. Dan yang keempat adalah mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan anak. Pijakan yang keempat adalah pijakan sesudah main balok, yaitu guru mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman mainnya dan saling menceritakan pengalaman mainnya. Jadi setelah main balok, anak diajak untuk bercerita tadi membangun apa gitu, baloknya digunakan buat apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan waktu untuk membereskan sebagai pengalaman yang belajar positif. Nah, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya gitu, bahwa setelah main balok kita harus membereskannya. Nah, itu ada di pijakan sesudah main balok, seperti itu. Jadi dari beberapa prosedur dalam pelaksanaan sentra balok, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan setelah main, pijakan tersebut dilakukan secara berurutan, yang mana dimulai dari pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan setelah main. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu sentra bermain peran besar. Nah, menurut Mutiah, bermain peran besar adalah anak berperan dengan sesungguhnya dan menjadi seseorang atau sesuatu. Tujuan sentra bermain peran besar adalah anak-anak memiliki pengalaman sehari-hari dengan main peran makro melalui tema yang ada di sekitar kehidupan anak, sehingga mereka belajar banyak keterampilan pra-akademis seperti mendengarkan, mengerjakan tugas dengan tuntas, menyelesaikan masalah, dan bermain bekerja sama dengan orang lain. Sentra bermain peran besar merupakan wujud dari kehidupan yang nyata yang dimainkan oleh anak, membantu anak memahami dunia mereka dengan memainkan berbagai macam peran. Nah, menurut Aryani Wismiarti menjelaskan bahwa alat dalam sentra main peran besar adalah alat dengan ukuran yang sesungguhnya. Artinya, alat tersebut bisa dipakai atau digunakan anak saat bermain. Alat main yang berukuran sesungguhnya menjadi karakteristik sentra bermain peran besar. Nah, alat dan bahan main sentra peran besar dapat diklasifikasikan seperti: pertama, alat dan bahan main kerumah tanggaan, meliputi alat-alat yang ditempatkan pada ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Contohnya tuh kayak meja, TV, meja, kursi, dan lain-lain, ataupun alat dapur ya, yang pokoknya yang ada di ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Selanjutnya ada alat
dan bahan main keprofesian. Disiapkan untuk mendukung main peran tentang macam-macam pekerjaan yang dikenalkan sesuai tema yang sedang dibicarakan saat itu. Contohnya kayak main dokter-dokteran, contohnya membuat topi suster dari kertas HPS. Nah, itu contohnya. Jadi alat dan bahan main keprofesian, yaitu suster-susteran seperti itu. Selanjutnya ada alat dan bahan main yang mendukung keaksaraan anak. Alat dan bahan main yang mendukung keaksaraan anak meliputi kertas, alat-alat tulis atau contohnya krayon, spidol, pensil. Terus ada juga penggaris, buku-buku cerita sesuai tema yang sedang berlangsung, kertas dengan tulisan-tulisan yang melabelkan tempat yang merupakan bagian yang ada dalam skenario main peran. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alat dalam sentra main peran besar adalah alat dengan ukuran yang sesungguhnya dengan 3 klasifikasi, yaitu alat dan bahan kerumah tanggaan, alat bahan keprofesian, dan alat dan bahan yang mendukung keaksaraan anak. Selanjutnya ada prosedur kerja guru dalam sentra main peran besar, yaitu menurut Aryani dan Wismiarti meliputi: pertama ada persiapan guru, penataan lingkungan, pijakan awal main, pijakan saat main, beres-beres, dan yang terakhir pijakan setelah main peran. Yang pertama itu ada persiapan guru. Persiapan guru itu diantaranya ada 6 poin ya. Yang pertama, penataan lingkungan main disiapkan oleh guru pendamping kurang lebih 15 menit lebih awal sebelum untuk memastikan lingkungan tersebut aman bagi anak-anak. Yang kedua, guru harus memastikan rencana pembelajaran itu harus rencana pembelajaran disusun oleh guru itu harus memenuhi kebutuhan setiap anak yang datang ke sentra itu. Yang ketiga, guru mampu mengembangkan tingkatan tahap perkembangan setiap anak. Untuk itu, guru harus memiliki data perkembangan setiap anak dalam setiap pertemuan yang dicatat secara teratur dan sistematik dalam portofolio. Selanjutnya, guru harus hafal dengan materi TFP, Term, Fact, and Principle yang akan dialirkan kepada anak. Selanjutnya, memilih buku dan alat pendukung yang tepat untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada anak-anak. Dan terakhir, guru dapat menyiapkan lagu-lagu pendukung yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada penataan lingkungan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru saat melaksanakan penataan lingkungan. Itu pertama, penataan lingkungan yang bermutu dan kaya sehingga dapat mengembangkan seluruh perkembangan anak yang yang menjadi tujuan sentra dan mendukung perkembangan anak melalui 3 jenis mainan, yaitu sensori motor, main simbolik, dan main pembangunan. Yang kedua ada penataan alat main. Di setiap tempat kegiatan harus luas sehingga terhindar dari kesan penuh dan anak dapat bergerak bebas. Selanjutnya ada pijakan awal main. Prosedur kegiatan yang dilaksanakan guru meliputi pertama harus menyambut anak, yaitu mengajak anak untuk berkumpul di tempat yang sudah disiapkan oleh guru dan mengucapkan salam, menggunakan berbagai cara untuk mengambil perhatian anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalirkan materi sesuai TFV. Yang ketiga, memastikan anak sudah mengerti akan bermain apa. Keempat, memberi kesempatan pada anak untuk memilih peran yang akan diperankan oleh dia. Terus mendiskusikan peraturan main, yaitu fokus main sesuai peran, kontrol diri, dan beres-beres. Yang selanjutnya ada pijakan saat bermain, yaitu yang pertama ada guru bergerak bebas di antara anak. Kedua, mencatat kegiatan pertama yang dilakukan anak dan peran yang diambil anak saat pertama kali main. Yang ketiga, guru memfasilitasi main anak dengan dukungan pendekatan yang sesuai kebutuhan individu, baik dengan modeling maupun dengan labeling. Yang keempat ada pengembangan kemampuan main peran anak, juga didukung dengan pengetahuan guru dan kepekaan guru dalam memberikan dukungan dan pendampingannya selama anak bermain.
Selanjutnya, penting bagi guru saat berinteraksi pada main anak untuk peka dan paham kapan terlibat masuk ke dalamnya dan kapan harus keluar, dan memberikan kesempatan pada anak untuk menyelesaikan sendiri meneruskan permainan tersebut. Selanjutnya ada pada pijakan individu dan selama kegiatan main berlangsung, materi yang sudah direncanakan kepada anak terus mengalir dan guru harus dapat mengamati dan juga mencatat kemampuan-kemampuan yang baru muncul pada anak. Nah, yang selanjutnya itu ada beres-beres. Nah, guru itu harus memberikan pengalaman langsung bagi anak untuk bekerja tuntas sehingga semua alat yang telah digunakan itu dikembalikan lagi kepada tempatnya. Guru memberikan pengalaman membereskan alat main sebagai pengalaman belajar positif melalui pengelompokan, urutan, dan penataan lingkungan main secara tepat, dan setiap tempat itu diberi nama dengan maksud memudahkan bagi anak bersama-sama untuk menyimpan alat yang telah dimainkan kembali ke tempatnya. Yang terakhir itu ada pijakan setelah bermain peran. Nah, pertama itu mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman main dan saling menceritakan pengalaman bermainnya. Jadi ada diskusi di akhir. Nah, selanjutnya ada penutup kegiatan main di sentra adalah recalling. Guru mengarahkan dan memotivasi anak untuk dapat mengingat dan menceritakan kembali pengalaman main yang telah dilakukannya. Nah, yang terakhir ada guru mengajak anak untuk mendengarkan teman yang sedang menceritakan pengalamannya. Mengajak anak yang lain untuk mendengarkan teman yang sedang menceritakan pengalamannya selama bermain sentra tersebut. Yang terakhir ada sentra bermain peran kecil. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Bermain peran kecil mengalirkan materi pada anak melalui alat main yang berukuran kecil. Anak sebagai dalang yang menggerakkan boneka yang menjadi peran. Alat dan bahan sentra bermain peran kecil dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, paket bangunan berikut perlengkapan furniture dengan ukuran yang proporsional dengan bangunannya, seperti rumah boneka, meja, kursi yang sesuai dengan ukuran rumah boneka. Yang kedua, ada boneka, orang, dan binatang. Yang ketiga, aksesoris pendukung seperti pohon, pagar, kendaraan, perlengkapan makan, perlengkapan memasak, perlengkapan yang berhubungan dengan peran profesi masing-masing. Dan yang keempat, alat dan bahan main yang mendukung keaksaraan anak. Bermain peran kecil atau microplay adalah kegiatan yang berfokus pada kegiatan dramatisasi dengan alat-alat permainan berukuran kecil atau mini, seperti boneka-boneka mini, rumah-rumahan mini, pesawat mini, dan sebagainya. Kegiatan bermain peran kecil dapat dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Alat-alat permainan pada sentra ini dapat pula menggunakan alat permainan di sentra bermain peran atau playhouse yang berada di luar ruangan. Aspek yang dikembangkan dalam kegiatan bermain peran mikro adalah pengembangan berbagai kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan bodily kinestetik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalistik, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan musikal. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan bermain peran mikro adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, guru mengumpulkan anak untuk diberikan pengarahan, penjelasan, dan aturan. Yang kedua, guru memberikan contoh kegiatan yang dilakukan. Lalu, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan dan bereksplorasi sendiri. Selanjutnya, guru mengawasi anak selama kegiatan dan memberikan motivasi.
Dan setelah selesai, anak-anak harus merapikan dan membereskan tempat kegiatan serta mengembalikan alat-alat pada tempat semula. Dan yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan kembali kegiatan yang sudah mereka lakukan. Cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin sekian pemaparan tentang macam-macam sentra dalam pembelajaran sentra. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kepadanya kami persilahkan.